Halo teman-teman sekalian, welcome back to channel Sudut Sipil. Nah, teman-teman, sesuai dengan janji saya pada saat kemarin atau kemarinnya lagi di Instagram Sudut Sipil, bahwasanya Sudut Sipil akan menghadirkan tutorial menghitung RAB untuk bangunan rumah. Jadi, kali ini saya tunaikan janji saya. Saya memposting tentang tutorial cara menghitung rencana anggaran biaya untuk bangunan rumah. Tepat sekali, kita mulai dari rumah sederhana ya. Jadi istilahnya orang-orang awam pun yang tidak kuliah teknik sipil, yang tidak kuliah arsitek, bisa mengikuti tutorial ini dengan sangat mudah dan gampang. Bahkan saya menyediakan file untuk latihannya sesuai dengan file yang ada di videonya. Jadi teman-teman bisa dapatkan file itu cukup gampang, tinggal download aja. Ada link nanti di bawah di deskripsi videonya ya. Bagi yang belum bisa download, bagi yang belum paham, bagi yang tidak mengerti bang ini dari mana, bang ini dikali kok bagaimana, tinggal komen aja teman-teman. Ya, insya Allah akan saya balas satu persatu. Oke teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat, dan bagi orang-orang yang belum mendapatkan ilmu, belum sanggup, belum mempunyai ruang untuk kuliah lah dan sebagainya macam untuk mendapatkan ilmu RAB ini, tepat sekali, langsung saja klik atau share aja video ini. Semoga yang lain juga bisa dapat manfaat daripada video ini. Oke teman-teman, langsung saja, jangan berlama-lama, kita eksekusi untuk perhitungan RAB-nya. Baik teman-teman, kembali lagi di dalam tutorial untuk menghitung RAB. Dan kebetulan kita kali ini mencoba menghitung untuk RAB rumah. Seperti pendahuluan dan pembukaan sebelumnya, kali ini kita menghitung RAB untuk rumah sehat sederhana aja dulu ya, biar mudah untuk dipahami. Oke teman-teman, di sini saya sudah ada gambar DWG atau file AutoCAD untuk gambar rumah sederhananya. Jadi bagi juru hitung atau estimator atau drafter, dia lebih mudah menggunakan soft copy atau filenya langsung ketimbang dengan yang format PDF. Tetapi ada juga yang memang lebih mudah dengan menggunakan PDF karena biar nampak gitu ya putihnya. Oke, kalau kita mau PDF gimana bang pada saat menghitung? Gampang teman-teman, tinggal kita PDF kan saja sebentar untuk sekedar menghitung. Di sini saya pakai Nitro Pro. Oke, kemudian langsung window dan kita blok preview. Oke, tadang, PDF-nya langsung dapat ya, langsung nampak gitu. Nah, ukuran dimensinya mungkin kadang-kadang bagi orang lebih enak, lebih mudah pakai PDF ini. Tapi nggak masalah, semua bisa kita atasi. Nah, teman-teman, kita langsung saja menghitung RAB. Gambar sudah ada. Kemudian langkah selanjutnya apa yang harus kita buat? Tentu kita harus membuat yang namanya form atau format RAB-nya. Caranya bagaimana? Simak dengan baik-baik teman-teman ya. Caranya cukup gampang dan cukup detail. Yang pertama kita ada form Excel seperti ini. Saya menggunakan Excel. Kemudian langsung saja judul pekerjaannya apa. Misalnya teman-teman, judul pekerjaannya adalah seperti di RAB ini, pekerjaan pembangunan. Oke, sebelumnya mohon maaf. Ini rencana anggaran biaya RAB. Kemudian di bawahnya baru nama pekerjaannya, pembangunan rumah sehat sederhana tipe 36 plus ya. Kenapa saya namakan tipe 36 plus? Karena dia lebih daripada 36 meter luas ukurannya. Nah, selanjutnya form adalah nomor, kemudian uraian pekerjaan. Oke, bisa disimak langsung sendiri. Oke teman-teman, nah sekarang formatnya sudah jadi. Untuk form RAB-nya terdiri dari
uraian pekerjaan, volume, dan jumlah harga. Teman-teman udah bisa lihat sendiri kan gitu. Nah, selanjutnya apa? Langkahnya adalah kita menentukan uraian daripada pekerjaannya. Uraiannya apa saja? Mulai dari pekerjaan persiapan misalnya. Oke. Pekerjaan persiapan ini contohnya apa aja? Ya, seperti pembersihan lapangan. Ini sih untuk pekerjaan proyek ya. Kalau untuk pekerjaan pribadi kita bisa hilangkan untuk meminimalisir daripada harga pekerjaannya. Nah, pembersihan lapangan volumenya berapa? Kita asumsikan saja 1 dengan satuannya LS. LS itu lamsam atau taksir dengan harga misalnya 200.000, ya kan? Nah, di sini kan jumlah harganya belum terisi input tuh. Tinggal kita masukkan link, kemudian dikalikan volume. Dapat dah. Kemudian ini kita belum buat format harganya, yaitu format cell, number, kemudian klik 2. Kalau menggunakan format number berarti kan tidak ada rupiahnya. Seperti ini. Maka di sini kita tambahkan rupiah. Rp. Tapi kalau teman-teman menggunakan format rupiah, di sini tidak perlu kita tambahkan lagi karena saya lebih terbiasa, lebih mudah tidak menggunakan format rupiah, melainkan hanya format number. Oke teman-teman ya. Nah, kemudian untuk volumenya juga seperti itu. Saya gunakan format number dengan 2 desimal di belakangnya. Kemudian ini kita centerkan biar cantik. Oke. Nah, teman-teman sudah dapat untuk pembersihan lapangannya, itemnya untuk pekerjaan persiapan. Ini pekerjaan persiapan kita kasih nomor lebih mudah nomor 1 aja. Oke, kemudian di sini 1 nomor A. Nah, ini kita center line dulu biar cakep deh ya kan. Oke. Udah dapat? Nah, terus item yang selanjutnya Bang, ini kan pekerjaan persiapan sudah. Item selanjutnya apa? Jadi bisa teman-teman lihat sendiri kan. Item selanjutnya ya mulai daripada hal di dalam tanah, yaitu galian tanah. Nah, berarti itemnya galian tanah untuk apa? Untuk pondasi toh. Maka kita pakai judulnya pekerjaan tanah dan pondasi. Oke teman-teman, kita boldkan dulu. Oke, sub itemnya apa aja? Ya kita cek dulu. Nah, apa sub itemnya? Yang pertama adalah galian tanah pondasi. Di sini kita memakai pondasi batu kali atau batu gunung ya. Tidak ada pondasi tapaknya. Karena ini cukup sederhana rumahnya, jadi sanggup hanya memakai pondasi dangkal, pondasi batu kali. Nah, kita hitung dah galian tanah pondasi. Ya. Volumenya berapa? Ya tinggal kita hitung volumenya gitu ya. Oke. Jadi ini juga yang perlu diperhatikan. Sebelum kita menghitung volume, kita harus mempunyai yang namanya backup volume. Contohnya seperti apa? Saya sudah punya form langsung untuk backup volumenya ya. Jadi teman-teman mau nanti sebagai latihan bisa download file-file ini di websitenya Sudut Sipil. Nanti saya kasih link di deskripsi videonya. Oke, langsung saja ini pekerjaannya pembangunan. Oke, langsung kita sama dengankan aja kalau bisa. Oke, bisa ternyata. Nah, ini kita hapus saja ya, dan kita hapuskan saja ini. Ini format dari saya. Kemudian ini judulnya backup data. Backup data itunya backup volumenya. Kemudian ini kita hapus saja karena punya lama gitu ya. Oke, ini kita hapus saja. Nah, ya kan, ini ada form konsultan pengawas, kontraktor pelaksana. Kalau teman-teman tidak membutuhkan, tinggal hapus saja. Oke. Nah, uraian pekerjaannya apa? Apa ini? Langsung kita sama dengankan. Berarti galian tanah pondasi. Ya kan teman-temannya? Rumusnya apa? Rumusnya kan galian tanah itu berbentuk, kita cek dulu bentuknya adalah volume. Ya, artinya satuannya meter kubik. Sehingga rumusnya adalah P kali L kali T. Ya. Panjangnya berapa? Tinggal kita cek, teman-teman ya. Panjangnya adalah, nah ini dia. Berapa ini?
1,75 sampai dengan ini tambah 1,75 7,60 ya, tambah 0,50. Ini untuk sisi ini 7560 tambah 0,60 berarti langsung di sini panjangnya 7,560 ditambah 0,50 ya. Itu satu, biar lebih mudah, itu baru satu sisi ya teman-teman ya. Kemudian ditambah ini kan ini lagi, berarti 7,60 tambah 7,60 ya, tambah 7,60 dikali 2 aja langsung ya. Oke ya, berarti panjangnya 23. Ini sisi panjang ini saja yang vertikal. Kemudian kita masuk ke sisi horizontal ini ya, berarti tinggal tambah lagi. Oke teman-teman ya. Gini dah. Berarti ini panjangnya berapa? 1,10 tambah 1. Di sini tadi ada ini lagi. Bro, saya sampai ketinggalan ini. Ini satu lagi. Kita ketinggalan, bahaya nih, rugi kontraktornya. 1,75 ya, yang vertikalnya. 1,75. 1,75. Oke, kemudian baru ditambah bidang horizontalnya, yaitu 1,10 tambah 1,40. 1,10 tambah 1,40 ya kan, 1, 2, 3, 4 ya teman-teman ya. Berarti 1, atau kita langsungkan saja seperti ini, 5 meter ya. Berarti 5 meter 1 ya, tambah 2,5 berarti 7,5 ya. Ini kan 5 meter tambah 2,5 menjadi 7,5. Kemudian tambah 2,5 menjadi 10 meter ya. Kemudian tambah 2,5 berarti 12,5 ya. Kemudian ditambah panjangnya kemari 10. 5. Jadi 17,5 teman-teman ya. Apa betul? Kita ulangi. 5 ditambah 2,5 menjadi 7,5, ditambah 2,5 menjadi 10 meter, ditambah 2,5 dari sini ke sini menjadi 12,5, ditambah 5 meter menjadi 17,5 ya teman-teman ya. Oke, berarti tinggal kita tambahkan 17,5. Nah, menjadi panjang 42,55. Ini betul atau salah? Silahkan teman-teman cek lagi sendiri ya latihannya. Ini juga sebagai latihan kita bersama. Kalau memang ada salah di sini, langsung komen aja di bawah. Bahwasanya Bang, panjangnya ini salah dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi. Oke teman-teman ya. Ini panjang udah. Kemudian lebar. Nah, lebarnya berapa toh? Lebarnya adalah 45 cm dari sini kemari ya. Berarti lebarnya 45 cm menjadi 0,45. Oke teman-teman, tingginya berapa? Tinggi ya kan? Tingginya adalah nih teman-teman bisa lihat sendiri. Adalah 55 cm dikurang dulu dengan pasir alasnya 5 cm menjadi 50 cm. Ya teman-teman ya, menjadi 50 cm dimeterkan menjadi 0,50. Unitnya berapa? 1. Tak perlu kita tulis lah ya kan. Satuannya apa? Meter kubik. Dan volumenya adalah, kan panjang kali lebar kali tinggi, tinggal kalikan ini dikali ini dikali ini, dan hasilnya adalah 9,57 kubik gitu ya. Nah, langsung kita masukkan ke dalam RAB-nya. Volumenya berapa? Tinggal kita sama dengankan ke volume ini. Tada, menjadi 9,7. Satuannya macam mana? Sama juga. Nah, seperti ini. Terus harga satuannya berapa? Nah, ini yang jangan lupa, tinggal kita kalikan kemari
untuk jumlah harganya. Nah, harga satuannya berapa? Harga satuannya itu bisa teman-teman pakai analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP-nya. Nah, itu untuk RAB. Bisa juga teman-teman langsung memasukkan harga realnya berapa. Misalnya teman-teman tanya sama tukang tuh sesuai dengan di bawah harga AHSP-nya. Misalnya ongkos galinya berapa sih ini per 1 kubiknya gitu. Katakanlah orang yang tukang gali itu bilang saya sanggup gali itu 20.000 Pak per kubik. Nah, ini misalnya. Berarti kita tinggal inputkan harganya adalah 20.000. Gitu ya. Jadi total harganya adalah 191.000 untuk ongkos gali itu saja. Apa ini? Nah, kemudian apabila misalnya enggak 20.000 Bang, di lokasi saya tuh ongkos galinya sudah saya tanya itu 30.000. Oke, tinggal kita isi. Dan harganya adalah seperti ini. Oke teman-teman, ini sekilas ya. Nanti ke depan kita lanjut lagi dengan sub-sub item di bawahnya ini. Oke. Nah, semoga ini bermanfaat dan silahkan di-share dan simak untuk part-part selanjutnya. Thank you. Nah teman-teman, udah menyimak kan videonya? Bagaimana? Ada pertanyaan atau apapun keluhan dan saran kritik, langsung aja komen aja. Oke? Dan yang paling penting, saya maunya teman-teman itu paham akan tata cara, akan model dan juga cara berhitungnya yang praktis. Biar ilmunya terserap dan tersampaikan dengan baik serta sempurna. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sekali lagi, silahkan subscribe apabila ini memang menjadi suatu hal yang bermanfaat, dan silahkan di-share. Karena orang-orang lain banyak di luar sana yang membutuhkan, terutama yang ingin bangun-bangun rumah atau yang ingin mendapatkan ilmu untuk khusus perhitungan anggaran atau biaya bangun rumahnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sekali lagi, salam sudut sipil.